Halo selamat petang saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Friska Clarissa dan Cynthia Rompas. Informasi pertama akan dibawakan Cynthia Rompas. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Friska. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Dari video amatir yang direkam dari sebuah gedung tinggi di kawasan Karawaci terlihat banjir menggenangi ruas jalan di kawasan Karawaci, Kelapa II, Tangerang. Banjir membuat arus lalu lintas di kawasan ini terhambat. Banjir banget dari depan UPH sampai sini, sampai Lipo udah banjir, macet. Knalpot loh. Hujan deras di kawasan Kabupaten Tangerang juga membuat ruas jalan lain di kawasan Karawaci tergenang. Sejumlah mobil yang melintas di kawasan ini harus memperlambat kecepatan, sehingga membuat arus lalu lintas macet. Itu tenggelam motor. Dan saudara, ini adalah visual amatir banjir yang dibagikan akun Instagram tangsel.info. Dalam visual terlihat banjir merendam Jalan Arya Putra, Serua Ciputat. Meski terendam banjir, mobil dan motor tetap nekat menerjang banjir. Tak hanya di kawasan Tangerang, banjir juga merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Visual banjir ini dibagikan akun Instagram jkt.info. Dalam visual terlihat hujan deras yang terjadi sore ini merendam jalan Kemang 5. Sepeda motor pun terlihat harus didorong karena mengalami mati mesin. Hujan deras juga membuat banjir menggenangi jalan di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Akibat banjir, arus lalu lintas di kawasan Antasari tersendat. Saudara, lebih lengkap soal banjir yang merendam kawasan Jakarta Selatan kita tanyakan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Kejari, Jakarta Selatan. Asri, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi banjir di Jakarta Selatan saat ini, Asri? Ya, Cynthia dan juga saudara, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan, khususnya di Kecamatan Jagakarsa. Dan memang untuk saat ini hujan mulai mereda, namun tadi kami sempat berada di kawasan Jakarta Pusat sejak pukul 2 siang dan juga melakukan perjalanan menuju Jakarta Selatan. Hingga saat ini memang terjadi hujan deras disertai petir atau kilat dan juga angin kencang. Kemudian kondisi jalanan pun terjadi kemacetan di beberapa titik dan kami pun tadi dari dalam mobil sempat kesulitan melihat lalu lintas karena hujan yang cukup deras dan menutupi kaca mobil, dan ini pun artinya berpotensi untuk akan adanya terjadi kecelakaan karena dari hujan deras tersebut ataupun air yang menutupi kaca mobil juga dapat menyebabkan bahaya bagi para pengendara ataupun juga pengguna jalan. Kemudian sebelumnya BMKG juga telah menetapkan ataupun juga mengeluarkan waspada
waspada atau peringatan waspada hujan deras ataupun juga hujan sedang hingga hujan deras di kawasan DKI Jakarta beserta sekitarnya dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Dan sudah dikeluarkan juga waspada akan terjadinya bencana meliputi banjir, longsor, kemudian juga hingga pohon tumbang. Dan kalau misalkan melihat dari perjalanan tadi dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan memang ada beberapa genangan yang terjadi akibat hujan deras. Kemudian ada pun beberapa titik di Jakarta yang terjadi banjir, diantaranya di kawasan Kemang, Antasari, dan juga Cipete. Kemudian untuk di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan ini memang kami belum melihat adanya banjir, namun ada beberapa genangan, sedikit genangan, dan hujan deras pun masih terjadi. Dan tadi sebelum sampai di sini, petir ataupun kilat terjadi cukup sering dan cukup besar, sehingga ini juga membahayakan bagi para pengguna jalan ataupun pengendara yang melintas di kawasan ini. Kemudian dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta pun telah menyediakan layanan darurat untuk bencana ini, yaitu pada nomor 112, sehingga masyarakat bisa langsung menghubungi apabila terjadi keadaan darurat. Dan saat ini pun BPBD masih melakukan inventarisasi terkait dengan alat-alat dan juga personel yang nantinya akan dikerahkan apabila terjadi bencana yang diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi di kawasan DKI Jakarta. Cynthia. Ya, Asri, di kawasan Jakarta Selatan saat ini masih hujan. Pantauan Anda, apakah ada pengalihan arus ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas yang berjaga, Asri? Sejauh ini dari perjalanan Jakarta Pusat maupun juga tadi di kawasan Jakarta Selatan, kami belum melihat adanya pengalihan arus ataupun juga rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau aparat kepolisian yang berjaga, karena memang tadi intensitas curah hujannya cukup tinggi dan hujan terjadi cukup deras sehingga memang menjadi kendala bagi pengguna atau pengguna jalan atau pengendara. Dan juga tadi pengendara mobil juga masih ada beberapa pengendara mobil yang mengalami kesulitan begitu. Dan meskipun terjadi kemacetan maupun juga kepadatan, tapi beberapa pengendara mobil khususnya masih nekat melintasi kawasan yang terjadi penggenangan ataupun juga berpotensi banjir. Dan hingga saat ini pun pihak kepolisian ataupun aparat yang terkait dalam hal ini belum melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas terkait dengan hujan deras ataupun juga banjir yang terjadi di kawasan DKI Jakarta, khususnya juga di Jakarta Selatan, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Terima kasih, Asri. Selanjutnya, saudara, kami akan menghadirkan informasi pelimpahan barang bukti kasus Verdi Sambo ke Kejaksaan. Proses verifikasi barang bukti karena mengingat barang buktinya juga lumayan banyak, sehingga untuk mempermudah kita verifikasi dulu barang buktinya pada hari ini. Saudara, hari ini Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan inilah, saudara, foto-foto sejumlah barang bukti yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat barang bukti yang dilimpahkan sejumlah pistol, peluru, magazin, dan dokumen. Penyidik dan jaksa pun terlihat mengecek sejumlah barang bukti yang diserahkan Polri. Setelah hari ini, barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kelima tersangka akan diserahkan kepada jaksa Rabu besok. Kelima tersangka diantaranya Verdi Sambo dan istri Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.
Ya, jadi hari ini itu adalah proses verifikasi barang bukti ya. Proses verifikasi barang bukti karena mengingat barang buktinya juga lumayan banyak, sehingga untuk mempermudah kita verifikasi dulu barang buktinya pada hari ini. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menunggu pelimpahan berkas secara resmi perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdi Sambo. Setelah menerima pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung, nantinya PN Jakarta Selatan baru mulai mempersiapkan perkara tersebut untuk disidangkan. Tentu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menunggu dulu pelimpahan secara resmi dari Kejaksaan. Nanti secara resmi pelimpahan dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang pelimpahan tahap 2, 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, besok kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, mendatangi Barreskrim Polri untuk berkoordinasi dengan kliennya. Roni menyatakan akan ada kejutan yang diperlihatkan di persidangan nanti. Persiapan untuk sidang. Nah, kedepannya kami dari tim penasihat hukum akan mempersiapkan strategi-strategi bagaimana untuk membela dan Baradae. Ya, kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum akan segera menerima tersangka Ferdi Sambo CS dan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menko Polhukam Mahfud MD meminta jaksa yang menangani perkara Ferdi Sambo ini adalah jaksa terbaik. Bahkan bila perlu, ada karantina bagi jaksa yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua untuk menghindari teror. Itu kita semua akan mengawal Kejaksaan Agung, itu saja. Saya sudah koordinasi dengan Jampidum agar dipilih jaksa terbaik dan dikarantina agar tidak ada yang menteror, ada yang menghubungi dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, tugas berat menanti jaksa membuktikan semua dakwaan Ferdi Sambo dan terdakwa lain, termasuk kemungkinan adanya intervensi di kemudian hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta meminta maaf saat mengunjungi rumah duka korban tragedi Kanjuruhan. Lainnya di Kompas Petang, jam pertandingan Arema kontra Persebaya yang tetap digelar Sabtu malam meski telah diusulkan diubah sore hari jadi sorotan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Soklin bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah,
selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. keluarga nomor 1. rasa nomor 1, Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Luak White Coffee Diamond Besar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengunjungi rumah duka dan meminta maaf kepada keluarga korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Didampingi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Timur Niko Afinta mendatangi rumah duka pasangan suami istri Yulianto dan Devi. Keduanya memberikan santunan biaya pendidikan kepada putranya Alfiansyah dan akan dibawa ke Jakarta bertemu Kapolri. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta meminta maaf kepada keluarga korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Ia berjanji mengusut tuntas kasus ini agar tidak terulang. Saya selaku Kapolda ikut prihatin dan turut menyesal sekaligus minta maaf. Di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI. Sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi. Kapolri menonaktifkan Kapolres Kabupaten Malang AKBP Ferli Hidayat dan digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kolis. Ferli dimutasi menjadi perwira menengah sumber daya manusia Polri. 28 anggota Polri saat ini tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. 9 diantaranya merupakan perwira Brimob dan telah dinonaktifkan. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan personil yang diperiksa. Menonaktifkan ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat SH MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga meminta kasus ini segera diusut tuntas dengan membentuk tim pencari fakta. IPW meminta beberapa pihak mundur sebagai bentuk tanggung jawab.
dan meminta pihak penyelenggara ditangkap karena lalai memberikan pengamanan. Usut tuntas tragedi nasional Stadion Kanjuruhan ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap tuntas pihak-pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya terkait dengan jatuhnya korban. Polda Jatim harus menangkap dan memeriksa penyelenggara daripada Liga Indonesia yang ini, termasuk juga memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada PT LIP sebagai penyelenggara Liga Indonesia. Saat ini, tragedi di Stadion Kanjuruhan telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan setelah pihak kepolisian memeriksa 20 saksi, termasuk 4 orang saksi, Dirut LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Kadispora Jawa Timur, dan Panitia Pelaksana. Tim Liputan Kompas TV. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengungkap hasil investigasi tragedi Kanjuruhan. Ketua Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC dan Persebaya, Abdul Haris, dinyatakan tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Kepada Saudara Ketua Panitia Pelaksana itu Saudara Abdul Aziz, Saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada Saudara Abdul Haris. Kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti soal jam pertandingan Arema melawan Persebaya yang diusulkan diubah ke sore hari namun tetap digelar Sabtu malam. Hal ini akan menjadi bahan pemeriksaan tim gabungan pencari fakta TGPF kasus Kanjuruhan. TGPF juga akan berbagi tugas meminta keterangan polisi, PSSI hingga pendampingan untuk menjelaskan ke FIFA. Yang diusulkan sore kok tetap berubah malam itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada beriklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat semua. Artinya pertama kali akan melakukan apa Pak Siti? Nanti malam rapat pertama ya memahami tugas sesuai dengan Kepres. Lalu yang kedua akan memetakan dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga bagi tugas. Sesudah itu nanti kesimpulan-kesimpulan. Nah, ketika bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Nah, itu kan harus dibagi karena itu kan banyak pihak yang harus, ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan dan sebagainya. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus Kanjuruhan dilaporkan jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, dimulainya penyidikan artinya akan ada tersangka untuk tragedi kasus Kanjuruhan. Sudah adakah informasi terkait hal ini, Via? Ya, Cynthia dan juga saudara, tadi setelah konferensi pers yang digelar di Polres Kabupaten Malang, kami bertanya kepada Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo apakah saat ini sudah ada tersangka yang ditetapkan. Dari Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan untuk tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu malam. Hal ini dikarenakan polisi masih terus mendalami keterangan dari beberapa saksi, kemudian bukti-bukti yang sudah didapatkan pada saat olah TKP dan juga rekaman CCTV yang sudah dikumpulkan oleh polisi.
Tim penyidik Bareskrim dan juga Polda Jawa Timur saat ini tengah meriksa sekitar 29 saksi yang terdiri dari 23 orang polisi yang bertugas pada saat peristiwa kericuhan supporter tersebut terjadi di Stadion Kanjuruhan, termasuk diantaranya adalah Kapolres Malang nonaktif yaitu AKBP Verly Hidayat, kemudian juga ada 6 orang saksi yang terdiri dari panitia pelaksana yang sudah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin kemarin dan rencananya akan diperiksa kembali pada esok hari. Kemudian juga beberapa saksi dari masyarakat, termasuk juga masyarakat yang merekam pada saat peristiwa kericuhan terjadi kemudian menguploadnya ke media sosial. Selain memeriksa dari polisi, kemudian juga saksi dari masyarakat dan juga panitia pelaksana, dari polisi saat ini juga terus mendalami hasil rekaman CCTV yang sudah dikumpulkan. Dari 32 rekaman CCTV di 32 titik yang ada di Stadion Kanjuruhan, saat ini polisi tengah mendalami 6 rekaman CCTV di 6 titik yang ada di Stadion Kanjuruhan, diantaranya yaitu di pintu 3, pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12, dan juga pintu 13. Hal ini dikarenakan di pintu-pintu tersebut, di 6 titik tersebutlah paling banyak korban berjatuhan dari tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Cynthia. Ya, Via, setelah memeriksa 29 saksi, selanjutnya agenda apa yang akan dilakukan oleh tim penyidik, Via? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Cynthia, bahwa besok rencananya polisi akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana yang akan dilaksanakan atau digelar di Polres Kabupaten Malang. Untuk jamnya, jam berapa ini masih belum diketahui kapan atau di jam berapa pemeriksaan akan kembali dilakukan. Cynthia. Baik, terima kasih Via Irmar, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Saudara, pemain Arema FC bersama official dan supporter melakukan tabur bunga dan doa bersama di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tabur bunga sebagai bentuk empati kepada ratusan supporter Arema yang meninggal pada Sabtu lalu. Duka sangat dirasakan pemain Arema FC saat mengunjungi Stadion Kanjuruhan, tempat ratusan supporter meninggal dunia pada Sabtu lalu. Pemain menggelar doa bersama di sisi pintu masuk sebelah kanan stadion. Kesedihan terlihat dari wajah para pemain dan sejumlah supporter saat melakukan aksi tabur bunga di bawah monumen patung singa di depan Stadion Kanjuruhan. Pemain juga berkumpul di tengah lapangan Stadion Kanjuruhan. Mereka tidak menyangka banyak korban meninggal pasca laga melawan Persebaya. Pemain berharap tragedi supporter ini tidak terulang dalam dunia olahraga. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban ya. Apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini dan seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah, udah cukup. Saya terasa ini udah puncak dari semua kesalahan dari semua pihak, termasuk kita juga, untuk mulai titik nol. Habis setelah kejadian seperti ini semoga nggak akan ada kejadian atau nyawa yang hilang lagi di dalam. Allah, kami mohon kuasa Tuhan Aksi simpatik juga digelar pemain dan supporter Persebaya di Tugu Pahlawan, Surabaya. Supporter Persebaya menyebut kasus di Kanjuruhan adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk menyerahkan langsung santunan bagi korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan.
Kompolnas menyebut Kapolres Malang tidak mengeluarkan perintah menembakkan gas air mata saat tragedi Kanjuruhan. Pemberi perintah penembakan gas air mata tengah diusut. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mixed Food. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White
Excitement Booster. Masih di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo segera bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk menyerahkan santunan bagi korban tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, Kamis lusa Presiden Jokowi direncanakan akan menyerahkan langsung bantuan bagi para korban. Masing-masing keluarga dari 125 korban yang meninggal akan mendapatkan 50 juta rupiah. Sementara terkait tim gabungan independen pencari fakta, Presiden memberi tenggat waktu 1 bulan untuk mengungkap kasus kericuhan Stadion Kanjuruhan yang memakan korban 125 orang. Pertama, tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Sudah bisa menyimpulkan, mungkin hari Kamis lah, mungkin Presiden ke sana akan dikoordinasikan. Dan sampai saat ini masih tercatat 125 orang meninggal, dan itu masing-masing keluarganya akan diberi 50 juta dan akan diserahkan Presiden di Jawa Timur lah. Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban 125 jiwa berdampak dicopotnya Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat. Kompolnas menilai pencopotan AKBP Ferly Hidayat dari jabatan Kapolres Malang akan mempermudah penyelidikan. Diketahui Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan tidak mengeluarkan perintah menembakkan gas air mata saat kejadian. Belakangan penembakan gas air mata untuk membubarkan massa justru berujung tewasnya 125 orang. Memang Kapolres menyatakan sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan penembakan dengan gas air mata. Memang fungsi gas air mata untuk mengurai massa, tetapi itu tidak diperintahkan dalam kaitan ini, sehingga ketika sekarang ternyata ada, sekarang Propam dan Barreskrim sedang melakukan pemeriksaan kepada semua pihak yang terlibat, sehingga 9 anggota yang BRIMOB itu dicopot semua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji segera mengumumkan prajurit yang terlibat kekerasan di Stadion Kanjuruhan. TNI tengah menggelar investigasi, namun Panglima meminta kepada masyarakat mengirimkan video bukti kekerasan untuk membantu penyelidikan. Itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tetapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar, kan ada beberapa ya, ada 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Bagaimana sebaiknya pengusutan tewasnya ratusan supporter Arema dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan? Sudah bergabung Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Pak Sugeng, terima kasih waktunya di Kompas Petang. Pak Sugeng, ini kan Kapolres Malang sudah dicopot. Kemana arah pengusutannya ini sebaiknya untuk dimulai, Pak Sugeng? Saya mendapat informasi kasus pengusutan ini sudah naik penyidikan. Ya. Betul. Artinya ada peristiwa pidana, kalau saya melihat peristiwa pidana matinya 125 orang karena satu tindakan kelalaian, ya. Tindakan kelalaian itu dalam bentuk yang saya melihat sebab akibatnya adalah tembakan gas air mata yang mengakibatkan para penonton kemudian menghindar dan bertumpuk-tumpuk dan meninggal. Nah, pengusutan ini kan diarahkan ke sana, ya. Jadi kita akan tinggal melihat apakah tim Mabes Polri dan Propam akan menyimpulkan siapa pihak yang bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Iya, Pak Sugeng, pantauan Anda atau pengamatan Anda, sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan polisi dan juga tentara dalam tindak kekerasan di Stadion Kanjuruhan ini? Ini nggak bisa dilemparkan hanya kepada polisi, ya.
Jadi pertandingan sepak bola itu satu wilayah yang sebetulnya dalam kewenangan panitia pelaksana. Segala sesuatu yang terjadi di dalam lapangan sepak bola dalam kompetisi ini, manajemen keselamatan dan keamanan di stadion itu tanggung jawab dari panitia pelaksana. Ya, bertanggung jawab panitia pelaksana berdasarkan peraturan tentang keselamatan dan keamanan stadion yang diadopsi oleh PSSI dari FIFA. Jadi di sana polisi hanya bagian dari satu bantuan pengamanan. Jadi polisi di sini walaupun memang terlihat ada kekeliruan, kesalahan prosedur ya, itu harus diusut sampai ke belakang. Apakah di dalam persiapan pengamanan jauh sebelumnya itu ada koordinasi? Karena jelas sekali di dalam regulasi keamanan dan keselamatan stadion, pasal 19 itu dilarang penggunaan gas air mata. Apakah itu diketahui? Ya, Pak Sugeng, apakah ini artinya Anda ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya dalam kasus ini yang bertanggung jawab porsinya lebih besar adalah panitia pelaksana dan tidak ada kesamaan persepsi dalam pola pengamanan? Karena kita tahu sebelumnya bahwa kepolisian meminta untuk pertandingan dilakukan pada sore hari, bukan malam hari. Iya, betul. Bahkan saya mendapatkan satu surat lagi dari PT LIP ya. Nah, ini diminta pertanggungjawabannya PT LIP nih, PT Liga Indonesia Baru. Justru setelah Kapolres meminta kepada panitia pelaksana untuk dilaksanakan siang hari pukul 15.30, PT LIP kemudian mengirim surat kepada panitia pelaksana agar melakukan upaya berbicara sedemikian rupa dengan Kapolres agar pelaksanaan tetap berlangsung semula untuk mengejar jam tayang. Jadi surat itu juga satu bentuk yang mengaitkan pertanggungjawaban PT LIP atas terjadinya insiden ini. Ya. Jadi gitu. Ya, kalau terkait dengan penggunaan gas air mata seperti apa nih Pak Sugeng melihatnya? Karena kan kalau kita lihat ataupun kita dengarkan penjelasan dari Kompolnas, Kapolres tidak memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata. Artinya kan itu keputusan dari komandan lapangan ya, yang melihat situasi tersebut. Itu sudah clear lah ya. Akan tetapi yang harus kita sampaikan, apakah komandan lapangan, polisi bertugas, itu di dalam rapat persiapan keamanan sudah diberitahu bahwa ada regulasi yang melarang dibawanya senjata api dan alat pengurai massa ke dalam stadion, apalagi digunakan. Ya, kalau di dalam rapat persiapan itu diberitahu, ya, artinya memang seharusnya sudah tahu. Tetapi kalau tidak tahu, ya, karena memang tidak diberitahu, karena ada regulasi ini kan regulasi. Artinya internal. Tidak ada persamaan persepsi soal pengamanan di arena seperti itu. Betul di sana komunikasinya masalah. Persamaan persepsi ini juga harus dimaknai dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, ya. Jadi tidak ada pemberitahuan dari panpel misalnya. Atau sudah diketahui tetapi tetap dibawa. Ya. Karena kan konsepnya pengendalian massa kan seperti orang mungkin menghadapi demo, padahal ini bukan. Ya. Ini adalah tapi kalau yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata, ini Anda tadi menyebutnya komandan lapangan yang menembakkan gas air mata ini, apakah bisa dipidanakan? Oh ya bisa, ini ada teori pidananya ya. Teori pidana kondisio sine qua non itu ya. Jadi akibat dari gas air mata dilontarkan, orang kemudian melarikan diri, kemudian tertumpuk-tumpuk ya. Itu kalau yang memerintahkan, Anda menyebutnya yang memerintahkan bisa saja dikenakan pidana. Kalau yang menembakkan? Ya iya sama Mbak ya. Meskipun hanya berdasarkan perintah, Pak Sugeng. Iya ya,
Misalnya, nah ini ada pendapat teori ini ya. Jadi kalau perintah jabatan, ya bisa saja itu menjadi alasan pemaaf ya, pemaaf ya, karena perintah jabatan pasal 49 kalau tidak salah ya, yang memerintahkan yang kena gitu ya, karena itu memang perintah jabatan, karena untuk mengurai massa misalnya seperti itu. Tapi di satu sisi Pak Sugeng ada juga jika memang gas air mata ini tidak ditembakkan, jangan-jangan kerusuhannya ataupun kericuhannya akan lebih parah lagi. Ya itu satu pengandaian, karena kita sudah lihat situasinya sebetulnya kerusuhan itu ada di tengah lapangan, bukan rusuh lah ya. Sebetulnya satu situasi yang bisa dikendalikan, tetapi ada satu tindakan yang tidak dilakukan sesuai SOP-nya, yaitu satuan keamanan, ya petugas keamanan maupun kepolisian kita bedakan ya. Ya. Kepolisian dengan petugas keamanan yang dikelola oleh panitia pelaksana dua pihak yang berbeda. Dan juga tambahan dari tentara itu TNI, itu mereka harusnya bergerak dalam satu kesatuan utuh ya, tidak tercerai-berai. Satu kesatuan utuh yang tugasnya menjaga para pemain untuk tidak diserang. Itu saja. Kalau misalnya para supporter itu melakukan tindakan teriak-teriak, anarkis tapi tidak mengakibatkan serangan terhadap jiwa, tidak perlu dilakukan tindakan penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian sesuai peraturan Perkap Kapolri tentang baik, artinya tidak perlu melakukan penembakan gas air mata ya. Dan artinya harus ada kesamaan persepsi dalam metode pengamanan khususnya di arena pertandingan. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi menarik lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya, Friska Clarissa. Silakan Friska. Terima kasih Cynthia. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo satu mobil saat kunjungan kerja di Batang. Apakah momen kebersamaan ini kode Jokowi mendukung Ganjar? Informasi lengkapnya usai jeda berikut hanya di Kompas Petang. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya, tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaat.
sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ingat mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Rock Bicycle Fee by Moon Booster. Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo satu mobil saat kunjungan kerja di Batang, Jawa Tengah. Setelah acara peresmian groundbreaking pembangunan pabrik pipa di Batang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat keluar dari lokasi acara dan masuk ke mobil dengan plat Indonesia 1. Sebelum masuk ke mobil, Ganjar sempat menunduk dan menyapa Jokowi yang sudah berada lebih dulu di dalam mobil. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin membenarkan jika Presiden mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo satu mobil dari helipad menuju ke tempat acara dan sebaliknya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan acara pembangunan pabrik pipa di Batang, Jawa Tengah. Dalam momen yang sama, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal Partai Nasdem yang resmi mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 karena masih dalam suasana berduka. Diusung oleh Partai Nasdem gimana Pak? Tanggapannya Pak? Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat momen kebersamaan Jokowi dan Ganjar semobil adalah kode dukungan politik Jokowi kepada Ganjar. Sementara politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut ajakan Joko Widodo terhadap Ganjar Pranowo bukan semata-mata keberpihakan Jokowi. Di tengah situasi pemilu yang sudah bergejolak, namun hanya ajakan kepala negara dalam kunjungan dinas. Ini adalah satu pesan yang secara tersirat bahwa kalau Nasdem serius mengusung Anies, maka Jokowi punya jagoan namanya Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, sudah menjadi rahasia umum. Chemistry politik Jokowi memang lebih condong kepada Ganjar untuk bisa maju berkompetisi di 2024. Tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Itu artinya Jokowi ingin mengatakan kepada Nasdem bahwa untuk 2024 kalau Nasdem serius mengusung Anies Baswedan, maka lawannya adalah Ganjar Pranowo. Beliau kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Kalau beliau jalan satu mobil sama menteri, sama gubernur, atau sama bupati wali kota, ya wajar saja. Karena ya itu bentuk
komunikasi dan kedekatan beliau seperti itu kepada aparatur penyelenggara negara di berbagai level seperti itu. Ya itu biasa. Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pemilu 2024. Namun Ganjar mengaku belum mengetahui soal deklarasi tersebut. Kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Ganjar Pranowo menyebut dirinya tidak tahu soal namanya yang dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai calon presiden 2024. Ganjar bilang belum pernah berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia soal pencapresan dirinya. Ganjar hanya berterima kasih kepada PSI dan enggan berkomentar lebih banyak terkait deklarasi. Komunikasi nggak Pak? Dengan belum tahu berarti dengan belum saya baca ya dari koran media. Makasih. Berarti nggak ada komunikasi sebelumnya Pak? Belum. Terus yang soal Sebelumnya, Wakil Ketua Pembina PSI Grace Natali mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. PSI menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI. Atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Selain itu, PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 oleh Partai Solidaritas Indonesia ini dilakukan pada hari yang sama dengan deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Kami segera kembali dengan informasi. Hari ini Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sesaat lagi di Kompas Petang. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngerol sampai belakang.
Fresh Care Press and Relax bisa nge-rock and roll. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hari ini Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Verdi Sambo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah foto-foto sejumlah barang bukti yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat barang bukti yang dilimpahkan sejumlah pistol, peluru, magazin, dan juga dokumen. Penyidik dan jaksa pun terlihat mengecek sejumlah barang bukti yang diserahkan polisi. Setelah hari ini, barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kelima tersangka akan diserahkan kepada jaksa besok. Kelima tersangka diantaranya Verdi Sambo dan istri Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sejumlah barang bukti terkait pembunuhan Brigadir Yosua telah dilimpahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara para tersangka akan diserahkan besok. Lalu apa pentingnya penyerahan barang bukti hari ini dan juga tersangka besok, dan apa kaitannya dengan penyusuran dakwaan untuk kepentingan persidangan? Kita tanyakan langsung dengan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan pakar hukum sekaligus mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, salam sehat, Mbak Priska. Selamat petang, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Gayus. Saya ke Pak Anton dulu. Hari ini kan barang bukti senjata diserahkan, ada 3 laras pendek, juga 1 laras panjang. Kalau dari sini barang bukti saja, kita berangkat dari barang bukti ini sudah bisa membantu untuk konstruksi perkara. Kita lihat soal unsur pembunuhan berencana ini, Pak Anton. Saya kira justru bisanya di sidang atau 2 barang bukti dengan keyakinan hakim itu, salah satu yang akan disesuaikan itu adalah adanya kesesuaian antara saksi dengan saksi dan saksi dengan barang bukti. Kenapa di dalam penyidikan terakhir bahwa penyidik telah selesai diikuti dengan penyerahan barang bukti serta tersangka. Dan barang bukti itu diserahkan itu sesuai dengan register. Registernya itu banyak. Nanti diperiksa satu-satu. Karena kalau tidak diperiksa, siapa tahu ada barang bukti yang tertukar, ada barang bukti yang memang tidak asli, ada barang bukti yang berkurang. Nah, justru barang bukti ini merupakan salah satu physical evidence yang sangat penting yang nanti akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi. Jadi di sini barang bukti itu jelas harus diserahkan dan harus lengkap. Kalau di dalam datanya ada 30, harus ada juga physical evidence-nya 30 juga, begitu ya Pak Anton? Ya, harus 30 juga. Baik dalam bentuk surat maupun dalam bentuk benda-benda dan yang lain-lain. Jadi harus
asli dan harus lengkap. Itulah gunanya penyerahan barang bukti yang nanti ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka setelah penyidik mendapatkan P21. P21 itu bahwa berkas perkara sudah lengkap, sudah diperiksa oleh jaksa dan siap untuk dilakukan dakwaan penuntutan. Itu yang dinamakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi harus dipastikan dulu barang buktinya lengkap, nah besok baru penyerahan tersangka. Pak Gayus, saya mau angle soal penyusunan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum ini harus cermat dalam menyusun dakwaan agar nantinya dakwaan yang disusun ini tidak justru melemahkan sangkaan pidana yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, Pak Gayus. Baiknya sebuah dakwaan tentu tidak terlepas dari baiknya penyidikan. Ini konsep utama dari apa itu dakwaan. Dakwaan harus lengkap sehingga dakwaan itu bisa dijadikan satu permulaan hakim dan perangkat pengadilan lainnya mengetahui apa saja yang telah terjadi, siapa pelakunya, siapa saja pelakunya, dan pasal berapa dikenakan terhadap perbuatan ini. Nah, ini disebut sebagai perbuatan, keadaan yang bisa ditelusuri terus sehingga seluruh perangkat pengadilan, jaksa, hakim, dan penasihat hukum itu bisa dengan baik mengikuti dan bisa memeriksa, kemudian mengadili dan memutuskan. Oke, apa celah-celah dalam penyusunan dakwaan yang harus diwaspadai atau yang harus diawasi oleh publik? Bagi saya tentu dakwaan itu disampaikan dengan jelas posisi perbuatan apa dalam konteks disebut sebagai dakwaan primer, yaitu 340 dalam perkara ini. Itu harus selengkap-lengkapnya. Karena apa? Karena untuk sebuah pembuktian pembunuhan berencana itu tidak mudah, sangat pelik. Ada beberapa syarat yang harus nanti dibahas mengenai perencanaan ini, dari waktu, keadaan, perbuatan tadi, itu menjadikan satu hal yang tidak mudah untuk hakim memahami apakah betul ini pembunuhan saja atau ini pembunuhan direncanakan oleh seseorang atau bersama-sama. Nah, ini tentu perlu kehati-hatian, dan ini dimulai dari penyidikan yang akan menjadikan dakwaan dan tuntutan itu baik. Demikian pula putusan hakim akan menjadi baik apabila urutan berikutnya setelah penyidikan, penuntutan, dan hakim itu bisa memahami sesuai dengan apa yang terjadi dan bisa menjatuhkan hukuman yang setimpal. Bukan seberat-beratnya, ini harus dipahami dengan baik. Ini hakim tidak pernah menghukum seberat-beratnya, tapi hakim akan menghukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan undang-undang yang mengatur untuk itu. Oke. Nah, karena hukumannya harus setimpal, jadi dari setiap proses beracaranya itu harus bisa dibuktikan dengan baik unsur-unsur pidana yang disangkakan kalau dari penyidikan dan juga dakwaan yang disusun oleh penuntut umum salah satunya. Nah, dalam proses ini Pak Anton. Bagaimana Pak Gayus? Ini nanti akan didukung dengan berbagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1. Ada pihak-pihak yang nanti bisa menjadikan terangnya persoalan ini. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah saksi. Saksi adalah apa orang melihat sendiri, mengalami sendiri, atau mendengar sendiri, dan itu dilengkapi juga dengan saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Oke, alat bukti ini jadi penting. Kalau Pak Anton melihatnya di proses penyidikan kita tidak bisa bilang ini sebentar, bolak-balik perkaranya dikembalikan ke penyidik, begitu ya Pak Anton. Nah, cukup lamanya waktu ini apakah bisa menjamin bahwa berkas itu sudah lengkap untuk diteruskan disusun dakwaan oleh jaksa? Sebetulnya ada skep Kapolri tentang tenggang waktu proses penyidikan tindak pidana.
di mana untuk pidana yang berat itu diberikan waktu 120 hari, untuk yang sedang 90 hari, dan untuk yang biasa-biasa saja 60 hari. Kalau dilihat dari tenggang waktu, bahwa kejadian ini sekitar tanggal 24-25 Agustus, September, dan sekarang Oktober. Hampir sekarang ini 50 hari. Jadi kalau menurut saya, ini termasuk proses penyidikan yang cukup cepat. Ini adalah prestasi Polri sebetulnya dalam menyelesaikan perkara ini. Dan untuk lebih menajamkan lagi penyidikan, tadi seperti dari Prof. Gayus dikatakan, bagaimana menentukan peran-peran, biasanya penyidik juga membuat berkas perkara itu split. Split itu dipisah-pisah. Jadi perorangan itu ada peran-perannya sendiri. Nah, sehingga nanti di dalam dakwaan pun juga, walaupun ini bukan ranah Polri, itu ada dakwaan split yang tersendiri-sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya, ini merupakan waktu yang cukup untuk diserahkan ke kejaksaan. Karena kalau lama-lama juga untuk apa, sehingga lebih cepat adalah lebih baik. Karena kita tahu sendiri bahwa kasus ini ternyata banyak sekali simpang siurnya, banyak sekali yang menunggangi, sehingga jangan sampai bias, bukan ke arah penyidikan tindak pidana, tapi dimanfaatkan ke ranah-ranah yang lain, baik politik maupun yang lain-lain. Jadi mungkin dari pihak Polri berkeinginan lebih cepat, lebih baik. Dan ini merupakan satu prestasi karena dilaksanakan atau sudah selesai dalam waktu 50 hari yang merupakan target yang biasa saja 60 hari. Ini 50 hari. Jadi termasuk waktu yang cepat. Jadi ini termasuk ngebut karena Presiden dan Kapolri juga sudah mengamanatkan harus segera begitu ya ditindaklanjuti. Ya. Betul sekali, betul sekali. Yang jadi kendala sebenarnya ini kan kepercayaan publik begitu. Pak Gayus, bagaimana agar masyarakat juga yang di awal kasus ini sempat tidak percaya dari proses penyelidikan waktu itu, lalu penyidikan, sampai nanti penyusunan dakwaan, penuntutan, dan nanti di seluruh proses persidangan ini bisa dikembalikan lagi. Apakah memang ya satu-satunya cara hanyalah perkara ini disidangkan secara terbuka, transparan begitu Pak Gayus? Ya, kalau dalam hal ini memang harus saya akui juga di pihak kepolisian sudah dengan cepat ini ya, kemudian juga dengan kerja keras, sehingga itu perlu dihargai. Dan hari ini penutup dari apa yang diproses secara hukum acara pidana itu, polisi menyerahkan kepada kejaksaan. Di sana ada jaksa peneliti lagi atau disebut sebagai jaksa yang memeriksa perkara awal, kemudian diserahkan kepada JPU. Nah, yang akan saya sampaikan adalah proses selanjutnya itu memang milik jaksa, yaitu disebut sebagai dominus litis, pemilik perkara. Jaksa itu pemilik perkara yang harus mengawal dengan baik proses persidangan ini sehingga sesuai dengan hasil penyidikan. Nah, oleh karena itu berbagai kalangan berpendapat ingin lebih dari itu, yaitu sah saja, itu disebut sebagai keadilan yang berkembang di masyarakat. Mereka ingin dengan pendapatnya itu ditampung saja, menurut saya itu mendorong yang baik, tetapi ya tentu ada koridornya. Mereka juga harus seimbang dengan apa yang nanti akan disebut sebagai keadilan hukum, ya. Keadilan masyarakat haruslah, atau social justice ini harus berimbang dengan legal justice. Nah, itu akan terungkap semua di pengadilan. Harapan ini akan terpenuhi apa tidak, masyarakat menjadi terpenuhi harapannya, itu nanti akan berkembang bagaimana jaksa nanti memerankan semua proses hukum ini, harus disebut sebagai pemilik perkara, pengawal perkara. Nah, hakim nanti akan memperhatikan semua aspek yang ada, dan hakim memutuskan dengan adil, imparsial, tidak memihak, dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Oke. Terputus komunikasi dengan Pak Gayus, kita akan hubungi kembali. Nah, kalau dari Pak Anton, nah besok itu adalah penyerahan tersangka begitu. Apakah ya ini bagian tadi dari proses hukum acara pidana, tapi apalagi yang bisa publik dapat dengan proses ini? Apakah ya tadi harus diapresiasi begitu apa yang di Pak Gayus? Ada
terputus lagi. Saya ke Pak Anton. Baik Pak Anton, bisa dijelaskan tadi, besok penyerahan tersangka, lalu bagaimana publik bisa melihat bahwa proses ini bisa diikuti, kita ikuti saja tracknya, alurnya, sudah bisa dipercaya proses pidana ini? Sebetulnya dengan sudah dikeluarkannya P21 dari jaksa, ini tugas Polri ini sudah selesai. Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, ini artinya setengah pekerjaan polisi ini atau mungkin 90% lah sudah selesai. Dan ini pun juga kenapa harus diserahkan tersangkanya, biar masyarakat juga melihat bahwa tersangka ini dalam keadaan baik-baik dan tersangka ini ada. Jangan sampai nanti diserahkan siapa tahu kalau tidak dihadapkan kepada publik seolah-olah ada padahal tidak ada gitu kan, atau melarikan diri bahwa benar-benar Polri sudah menyerahkan kepada jaksa. Karena memang di dalam sistem peradilan Indonesia ini yang menggunakan Eropa kontinental, menggunakan integrated justice system, di mana polisi sebagai supervisor line law investigation atau yaitu yang pertama, kemudian jaksa adalah yang kedua sebagai penuntut dan hakim adalah sebagai pemutus gitu kan. Sehingga setelah ini tugas diserahkan kepada jaksa untuk membuat dakwaan. Jadi sekarang kita pantau jaksa yang harus bekerja sama, yang bekerja keras untuk selanjutnya. Ya, baik. Gitu. Nah, Pak Gayus tadi sempat terputus, singkat saja agar perkara ini bisa cepat tapi juga cermat. Ya, tentu tadi saya sepakat dengan Jenderal Anton, ini harus ada kerjasama yang baik dari semua perangkat peradilan, dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kenapa? Karena nanti dimungkinkan juga polisi yang hanya sisa berapa persen tugasnya itu akan diundang juga kalau ada keterangan yang berbeda pada saat di berkas dilakukan PAP itu ada perbedaan, itu tentu penyidik masih diperlukan untuk diminta keterangannya apakah di mana perbedaannya. Ya, kerjasama perangkat peradilan ini jadi kunci agar perkara bisa dituntaskan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, terima kasih juga Irjen Purnawirawan Anton Carlyan telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu. Berikutnya kami kembali dengan sorotan lainnya. Selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi buntut video prank tentang laporan kekerasan dalam rumah tangga. Sesaat lagi di Kompas Petang. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu.
Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Masih di Kompas Petang, video prank tentang laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven berbuntut panjang. Tak hanya dikecam warganet, keduanya kini dilaporkan ke polisi. Suami saya ke DRT, makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya bisa. Video prank pura-pura jadi korban KDRT buatan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven ini kini hilang dari kanal YouTube setelah dihujani kritik. Dalam video yang dibuat 1 Oktober lalu, sang istri diminta Baim Wong untuk melapor ke polisi sebagai korban KDRT. Gara-gara konten ini, Baim dan istrinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dinilai melecehkan institusi Polri. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia, kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Menyesal tak sensitif dalam membuat konten di media sosial, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven ini mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk meminta maaf. Lewat akun media sosialnya, mereka juga meminta maaf kepada korban KDRT. Nah, akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf, dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sebodoh itu memang saya. Meski permintaan maaf Baim dan Paula diterima polisi, tapi kasus laporan palsu prank KDRT ini akan tetap diproses hukum. Kini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja, sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi ya, melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari Polres karena Pak Baim ini kan sama Paula public figure, atensi pimpinan akan diambil alih di Polres. Kini Baim Wong dan juga Paula harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas konten yang mereka buat. Mereka diduga melanggar pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman maksimal 16 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Petang segera kembali dengan informasi. 9 komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 disahkan dalam sidang paripurna DPR. Sejumlah pekerjaan rumah menanti komisioner Komnas HAM yang baru.
Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpane clean untuk redakan. Hiri Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpane clean untuk redakan. Hiri Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangatnya counterpane clean untuk redakan. Hiri Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpane clean untuk redakan. Hiri Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpane clean untuk redakan. Hiri Oto, sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Masih di Kompas Petang, DPR RI mengesahkan 9 anggota Komnas HAM periode 2022 sampai 2027 dalam sidang rapat paripurna hari ini. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh Komisi 3 DPR, Adnike Nova Sigiro ditetapkan menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. DPR berharap anggota Komnas HAM yang baru dapat bekerja secara profesional dan kredibel. Demikian Kompas Petang hari ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cynthia Rompas. Terus jaga protokol kesehatan karena pandemi masih ada. Selamat petang, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh White Coffee by Moon